Warahmatullahi wabarakatuh. Konvoi kedaulatan rakyat hari ini sampai pada titik lingkaran Bundaran HI yang akan menuju ke KPK. Opa Singatwa Channel terus mengikuti sampai titik akhir di kantor Wakil Presiden di Jalan Merdeka, bahwa konvoi kedaulatan rakyat ini adalah bertujuan agar Bapak Prabowo tidak banyak basa-basi untuk menangkap Adili, karena sudah kelihatan bagaimana kekejaman Jokowi, bagaimana Jokowi telah melanggar demokrasi dan konstitusi. Untuk itu terusin jalannya acara dari liputan Opa Singatwa Channel di acara konvoi kedaulatan rakyat dan keadilan yang diselenggarakan oleh Aliansi Rakyat Lugan. Ikuti terus jalannya konvoi kedaulatan keadilan di channel Opa Singatwa. Allahu Akbar. Tambangnya, luas daerahnya, strategisnya luar biasa. Kok bisa-bisanya menghadapi masalah kemiskinan dan masalah kelaparan? Usut punya usut, rupanya inilah efek korban dari pengelolaan yang salah. Jokowi dan kali-kalinya kita Garuda bukan Anda, kita Garuda bukan Anda. Orasi konvoi kedaulatan dan keadilan di hari yang akan kita dengarkan bersama. Ikuti terus dari Opa Singatwa Channel. Kita bersama-sama khusyuk untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penyelesaian, ternyata rakyat Indonesia mendapatkan big song. Lalu perjalanan kami lanjutkan ke Mabes Polri. Kami juga memberi sentilan kepada Polri yang kami cintai. Walaupun Polri dalam keberadaannya 10 tahun terakhir ini sangat menyakiti masyarakat, harus diakui ya, karena ada semacam kondisi di mana orang menyebutnya sebagai partai coklat ya, yang kondisinya ini selalu membela kepada kepemimpinan Joko Widodo, tidak bisa Anda hindari itu.
kami memberikan sentilan. Semoga di kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto ada perbaikan. Ya, semoga. Karena perlu Anda ketahui bahwa posisi daripada Kepolisian Republik Indonesia hari ini, mohon maaf, berita buruk, nomor 1 terkorup di Asia Tenggara. Betul. Ya, dan nomor 18 di dunia. Sungguh bukan merupakan prestasi yang bisa dibanggakan. Kami tidak mempersalahkan, ya. Kalau yang bawah-bawah ini insya Allah masih baik. Tapi kalau yang atas nggak tahulah. Yang jelas kebijakan Anda sangat menyakiti hati rakyat. Semoga di sisa kepemimpinan Bapak Sigit Listio bisa berbuat baik. Perjalanan kami lanjutkan ke KPK pada saat ini. Kami meminta, walaupun KPK saat ini adalah hasil pilihan dari mantan Presiden Joko Widodo, bukan halangan bagi kalian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Betul? Perlu Anda ketahui, banyak dark number, banyak perkara-perkara yang mandek tidak Anda selesaikan karena menyangkut keluarga Joko Widodo. Di antaranya tentang perkara JEP, jelas-jelas itu. Kemudian perkara yang diadukan oleh Ubedillah Badrun, semuanya ada banyak dan kroni-kroninya. Ya, Anda mengetahui bahwa Anda sesungguhnya sudah dilemahkan. Oleh karena itu bangkit jika Anda masih menghendaki diri Anda berdiri secara tegak sebagai organisasi super body. Ya, jangan sampai terus-menerus Anda mengalami penurunan sehingga hilang kepercayaan masyarakat dan kami menganggap Anda tidak perlu ada karena hanya percuma menghabiskan uang negara dan menyakiti hati rakyat. Betul. Bapak Ibu sekalian, jika KPK benar, jika KPK jujur, Indonesia tidak akan menjadi negara miskin. Kita ini negara kaya, dipenuhi dengan sumber daya alam. Akan tetapi karena korup dalam pengelolaan, maka Indonesia berhutang hari ini hampir 8.000 sekian triliun. Padahal itu angka kecil yang bisa dibayarkan jika pengelolaan itu benar. Betul. Kami ingin mengatakan yang kedua, jangan Anda mencoba-coba menjadikan diri Anda sebagai alat gebuk pemerintah. Ingat baik-baik, tangkap yang harus ditangkap. Jangan tangkap yang tidak boleh tangkap. Hidup KPK jika hidup. Hidup KPK jika KPK baik. Betul. Oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, hadir di sini beberapa orang yang merasakan langsung kepedihan rakyat, kesakit hatian rakyat. Kami akan memberikan kesempatan pelan-pelan satu persatu di sini. 254. Mohon rakyat Indonesia semuanya ikut memantau, ya. Bapak Ibu sekalian, PIK 2 mengundang sebuah tanya. Orang mengatakan jangan rasis. Siapa yang rasis? Kami tidak rasis. Mau bukti? Hari ini Saya adalah korban nyata dari proyek PIK 2. Tahun 2013 tanah kami tiba-tiba diserobot oleh segerombol orang yang tidak kenal. Kami tidak kenal. Dan kami dipaksa jual dengan harga murah. Namun apabila kami menolak, maka mereka akan merampas, menjual belikan itu tanah sebelum mereka beli dari kami. Dan kami sebagai pemilik akan dikriminalisasi. Bahkan saya pernah dalam tahanan Polda Banten selama 2 bulan. Dan saya hanya bisa keluar apabila saya tanda tangan surat perjanjian tidak akan menuntut pengembang, tidak akan melapor pengembang. Saya sampai hari ini tidak pernah melapor dan tidak pernah menuntut karena saya tidak percaya itu akan mendapatkan hasil. Tapi saya lihat beberapa hari ini, beberapa minggu ini KPK menangkap pengusaha-pengusaha yang sebelumnya itu disebut hebat dan tidak tersentuh. Maka saya sangat bangga dengan pimpinan KPK saat ini dan saya ingin menawarkan data nyata, data yang dengan bukti-bukti yang nyata bahwa adanya pemain dengan oknum dan pejabat-pejabat pemerintah dengan pengusaha. Silakan Bapak KPK mengundang saya datang dan saya akan berikan data saya termasuk semua korban lainnya yang sudah memberikan data kepada saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam Makassar, merdeka! Merdeka! Takbir! Allahu Akbar. Saudara-saudara, belum lama juga di-organize Crime and Corruption Reporting Project atau lembaga investigasi kejahatan dan korupsi terorganisir yang berpusat di Kanada telah menyatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin terkorup di dunia
bawah hukum, tangkap itu aguan. Negara tidak boleh kalah oleh seorang oligarki penjajah. Dan saya dengar ada 34 pesisir di Indonesia yang dikuasai oleh para oligarki hitam yang memudahkan Cina-Cina daratan untuk menjajah Indonesia. Harus berpikir tentang kedaulatan negara Republik Indonesia yang terancam. Yang kedua, Jokowi sebagai pemimpin yang korup, tentu suara rakyat sudah mengatakan Lex Populi, Lex Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya suara rakyat sudah mengatakan tangkap Jokowi. Ini blunder besar bagi seorang pemimpin besar. Prabowo justru mengatakan hidup Jokowi. Pemimpin pokoknya apa itu? Pimpinannya, tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya baik, baik semua. Padahal Pak Sigit sudah ngomong, kalau mau sikat daripada mereka semua, sikat kepalanya, betul? Nah ini kalau kepalanya balelo, kalau kepalanya koruptor, kalau kepalanya melindungi korupsi, apa yang bisa diharapkan oleh pemimpin tersebut? Nggak ada yang bisa diharapkan kembali. Tinggal menunggu keajaiban dari Allah, mereka turun atau diturunkan oleh rakyat. Turunkan. Siap bergerak, siap bersatu. Ini jangankan Indonesia emas, bisa-bisa Indonesia cemas. Prabowo sudah ngomong 2023, 2030 Indonesia akan tenggelam. Dia sendiri yang ngomong. Ini ternyata akan jadi kenyataan. Kenapa? Biar Erok dijadikan pembina di Danantara. Ini kan luar biasa. Rakyat ingin menghendaki Jokowi diadili. Rakyat menghendaki Bubu Papa diadili. Rakyat menginginkan daripada Bobi Nasution diadili dengan korupsinya timah nikel yang kurang lebih 1.500 triliun tidak tersentuh sampai saat ini. Sementara Hasto, Harun Masiku yang ece-ece kalian kejar, sementara Yakub CS kalian tidak berani kejar. Ada apa? Mau saya kasih bocoran KPK? Mau nggak? Yang namanya Yakub tidak pergi ke luar negeri, dia ada di Jawa Tengah. Bohong kalau KPK nggak tahu, bohong. Lihat nih. Jangan sampai rakyat nanti yang narik dia. Kalau rakyat narik dia, urus saja rakyat dengan rakyat diadu. Betul, betul.